Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pastor Erikson Sitepu, yang akan membagikan renungan pada 13 Mei 2025. Injil yang akan kita renungkan ialah Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berisi dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi pada hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi itu sedang menanti-nantikan Mesias sebagaimana dijanjikan Allah. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah dia itu benar-benar Mesias yang dijanjikan itu? Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan memakai kiasan gembala. Yesus bersabda, "Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Orang-orang Yahudi yang bertanya itu tidak memahami sabda Yesus karena mereka bukan domba-domba Tuhan. Artinya mereka tidak mendengarkan Yesus apalagi mengikutinya. Bahkan sebelumnya pun Yesus sudah melakukan banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Ia Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Orang-orang Yahudi itu tidak percaya, bahkan dengan banyak tanda, banyak penjelasan pun tidak akan membuat mereka percaya, sebab mereka memang tidak mau percaya. Yang namanya domba-domba Tuhan adalah mereka yang mendengarkan dan mengikuti gembala. Mereka mengikuti gembala kemanapun pergi, sebab hanya ada satu gembala. Mereka tidak akan meninggalkan gembala karena alasan apapun, sebab mereka percaya kepadanya. Bahkan suara asing tidak akan mereka ikuti. Demikian halnya dengan gembala. Gembala mengenal domba-dombanya, memanggilnya dengan namanya masing-masing. Gembala tidak membiarkan satu pun dari domba-dombanya itu akan binasa. Ia akan mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya, bahkan memberikan hidup kekal kepada mereka. Inilah relasi antara gembala dan domba, suatu relasi yang mendalam. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan domba-domba dari gembala. Saudara-saudari, domba-domba yang digembalakan Yesus adalah kita. Masing-masing kita menjadi pengikutnya, bukan melulu karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah dari Bapa. Bapa yang memberikan kita kepada Yesus. Kita akan bersatu dengan Yesus jika kita mendengarkan dan mengikutinya, terus-menerus mengikutinya, dan tidak meninggalkannya, sebab kita percaya kepadanya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Dalam kesatuan kita dengan Tuhan itu, tidak ada yang mampu memisahkan kita, bahkan kematian sekalipun tidak akan mampu memisahkan kita dari Tuhan, dan Ia menjanjikan kehidupan kekal kepada kita. Maka, marilah kita menghayati dan menghidupi kehidupan rohani kita dengan memandang diri kita sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala.
Ia menuntun kita dengan sabda dan rohnya kepada kehidupan yang kekal. Jangan kita ikuti suara asing, bahkan yang bertentangan dengan suara gembala kita Yesus Kristus, sebab hanya ada satu gembala. Mari kita menaati sabda Allah yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Akhirnya, mari kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepadanya. Semoga